Kemudian perekrutan via marketplace. Jadi untuk memastikan sekolah itu merekrut guru yang berkompetensi, maka perekrutan itu hanya bisa dilakukan di marketplace calon guru ya. Secara resmi telah disahkan yaitu perubahan Undang-Undang ASN 2014 menjadi Undang-Undang ASN tahun 2023. Berikut ini kita akan berbagi update informasi terbaru dari muatan Undang-Undang ASN 2023. Tentunya nanti akan menguntungkan dari teman-teman guru honorer juga ya. Setidaknya di sini ada 7 poin penting Undang-Undang ASN 2023, dan mungkin bagi teman-teman yang selama ini bertanya-tanya setelah disahkan mengapa di sini belum bisa diunduh untuk filenya. Sebenarnya link download file Undang-Undang ASN 2023 ini di mana? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di sini sudah disahkan ya, yaitu rancangan Undang-Undang ASN ini menjadi Undang-Undang ASN, teman-teman. Setidaknya di sini ada 7 poin penting di bagian halaman depannya seperti yang disampaikan oleh Kemenpan RB. Yang pertama meliputi transportasi, rekrutmen dan jabatan ASN, kemudian kemudahan mobilitas talenta nasional, kemudian percepatan pengembangan kompetensi ASN, kemudian penataan tenaga non ASN, kemudian reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, kemudian digitalisasi manajemen ASN, kemudian penguatan budaya kerja dan juga citra institusi. Coba di sini kita ketahui lebih mendalam terkait tentang 7 agenda transformasi ini. Yang benar di sini apa saja transformasi dalam rancangan Undang-Undang ASN yang saat ini sudah disahkan. Yang benar di sini untuk yang pertama yaitu transformasi rekrutmen dan juga jabatan ASN. Rekrutmen ASN tidak perlu menunggu 1 tahun sehingga birokrasi lebih responsif ya. Ketika ada kekosongan posisi, instansi ini bisa saja merekrut ASN saat itu juga agar pelayanan pemerintah ini tetap berjalan. Dalam hal penataan jabatan ASN dilakukan penyederhanaan dan juga pengelompokan sehingga lebih lincah mengikuti dinamika organisasi. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk transformasi rekrutmen ini bagi teman-teman guru honorer ya yang berada di bawah naungan Kemdikbudristek. Kemudian yang kedua, kemudahan mobilitas talenta nasional. Dan di sini disajikan yaitu kemudahan ini dedikasikan untuk mengatasi kesenjangan talenta yang selama ini masih terpusat di kota-kota besar. Nah, mobilitas talenta akan berorientasi di Indonesia sentris sehingga dukungan keberadaan ASN terutama di daerah 3T juga akan turut mendukung pemerataan pembangunan ya ekonomi secara nasional. Kemudian yang ketiga, percepatan pengembangan kompetensi ASN. Jadi pola pengembangan kompetensi tidak lagi klasikal seperti penataran, tetapi mengutamakan experiential learning seperti magang, on-job training, kemudian yang semuanya itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi ASN yang menuju birokrasi profesional berkelas dunia. Dan selanjutnya di sini untuk yang berikutnya, penataan tenaga non ASN. Nah, ini penataan tenaga non ASN dengan perluasan mekanisme dan juga skema kerja untuk memastikan 4 prinsip. Yang pertama, tidak ada pemberhentian massal terhadap tenaga non ASN. Yang kedua, tidak ada pengurangan pendapatan dari yang diterimakan tenaga non ASN saat ini. Ketiga, tidak menimbulkan tambahan beberapa beban fiskal ya yang signifikan. Yang keempat, tetap memenuhi mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Jadi mendorong agar kinerja individu ini selaras dengan kinerja organisasi sehingga pelayanan publik ini semakin baik, teman-teman. Dalam undang-undang ini kesejahteraan ASN sangat dikaitkan dengan kinerja ASN yang bersangkutan. ASN ini yang tidak dapat berkinerja dengan baik ini dapat diberhentikan ya. Kemudian digitalisasi manajemen ASN. Jadi digitalisasi manajemen ASN akan terus diperkuat dan diintegrasikan untuk memastikan struktur, budaya, dan kompetensi digital para ASN agar senantiasa berkembang secara baik dan optimal.
Selain itu, transformasi digital merupakan salah satu bentuk penguatan pengawasan sistem merit yang menjadi fokus dan juga perhatian pemerintah. Dan kemudian untuk yang ketujuh yaitu penguatan budaya kerja dan juga citra institusi. Jadi nilai dasar disimplifikasi agar mudah dipahami dan berlaku sama di setiap instansi pemerintah. Nilai-nilai dasar tersebut ini terangkum dalam berakhlak ya, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif, teman-teman. Dan selanjutnya di sini mana undang-undang ASN yang baru ini? Katanya sudah disahkan, tapi mengapa belum dipublikasikan? Seperti yang kita kutip dari situs resmi PAN-RB, yaitu di sini untuk inisiatif revisi undang-undang ini bisa berasal dari Presiden, DPR atau DPD. Kemudian revisi undang-undang ASN ini berasal dari inisiatif DPR ya, yang untuk saat ini. Kemudian pada sidang paripurna 3 Oktober 2023, rancangan undang ASN ini telah mendapatkan persetujuan ya bersama antara DPR dan juga Presiden. Dalam hal ini diwakili oleh wakil pemerintah, yaitu menteri yang ditugaskan oleh Presiden. Kemudian langkah berikutnya nanti undang-undang disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan. Kemudian undang-undang yang telah disahkan ini diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Dan selanjutnya nanti undang-undang ini disebarluaskan oleh pemerintah dan juga DPR. Jadi setelah sidang paripurna masih ada beberapa tahapan lagi nanti sebelum undang-undang ASN yang baru ini nanti akan dapat disebarluaskan. Jadi untuk saat ini memang belum disebarluaskan ya, karena masih dalam tahapan lanjutan, dan nanti akan kita bisa unduh filenya yaitu pada situs resmi Kemen PAN-RB, teman-teman. Nah, kemudian terkait tentang di sini yaitu untuk transformasi yang pertama ya. Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN untuk P3K guru itu gambarannya kira-kira seperti apa ke depannya. Seperti yang dulu telah disampaikan oleh Kemdikbudristek, yaitu pada rapat kerja Kemdikbudristek dengan Komisi 10 tanggal 24 Mei 2023, yang mana di sini meliputi hasil seleksi mekanisme pemenuhan kebutuhan guru P3K ke depannya. Di sini pemerintah dari Kemdikbudristek khususnya ini mengusulkan terdapat 3 pilar solusi ya, teman-teman. Yang pertama yaitu melalui marketplace untuk guru, kemudian yang kedua perekrutan oleh sekolah, dan yang ketiga inilah penempatan pada formasi yang kurang peminat. Jadi untuk yang pertama yaitu terkait tentang marketplace untuk guru, ini adalah terdiri dari nanti ke depannya untuk memenuhi kebutuhan guru itu melalui marketplace, teman-teman, yaitu suplai guru 1. Jadi di sini ada suplai guru 1 yang terdiri dari guru honorer yang sudah lulus seleksi. Jadi teman-teman guru honorer yang nggak lulus seleksi di tahun 2023, nanti kalian akan mengikuti seleksi yaitu masuk ke marketplace ini. Jadi guru honorer nanti mengikuti seleksi untuk menjadi calon guru ASN. Kemudian seleksi ini akan ditingkatkan frekuensinya lebih dari 1 kali dalam setahun ya. Kalau selama ini kan biasanya 1 tahun hanya sekali kan perekrutannya, yaitu di akhir-akhir tahun seperti ini. Kemudian nanti juga ada suplai guru 2 dari teman-teman lulusan PPG Prajabatan. Jadi seluruh peserta PPG Prajabatan yang lulus uji kompetensi nanti memenuhi syarat sebagai calon guru ASN. Kemudian nanti jumlahnya akan diperbanyak lagi untuk PPG Prajabatan ini. Nah, kemudian di sini marketplace calon guru ASN itu adalah seluruh guru honorer yang lulus seleksi ditambah dengan lulusan PPG Prajabatan dipersilahkan mendaftarkan diri ke marketplace calon guru ASN. Kedepannya nanti perekrutan guru ini ya hanya melalui jalur marketplace calon guru ASN ini, teman-teman. Kemudian setelah kita seluruhnya ini masuk ke marketplace calon guru ASN, maka nanti perekrutan itu bisa langsung dilakukan oleh sekolah, teman-teman. Jadi anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang ini kan berada di pemerintah daerah ya, nanti akan dialihkan ke sekolah. Anggaran langsung ditransfer ke rekening sekolah, namun nanti akan terpisah dari rekening BOS ya. Kemudian sekolah ini bisa merekrut guru ASN kapan saja asalkan sesuai formasi. Formasi ditentukan oleh pemerintah pusat tetapi bersifat dinamis setiap tahun, ini tergantung jumlah siswa juga ya. Jadi kalau misalkan ada guru pensiun di sekolah saya, maka nanti ibu kepala sekolah saya ini bisa mengambil guru yang ada di marketplace. Kemudian perekrutan via marketplace. Jadi untuk memastikan sekolah itu merekrut guru yang berkompetensi, maka perekrutan itu hanya bisa dilakukan di marketplace calon guru ya.
Jika seorang calon guru ini sudah direkrut oleh sekolah, maka otomatis dia diangkat menjadi ASN. Kemudian pembayaran gaji ini adalah menggunakan sistem pembelajaran sekolah. Jadi hanya guru yang ada pada roster sekolah yang bisa dibayar dengan sistem, sehingga tidak ada lagi guru honorer yang dibayar seadanya, teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu untuk teman-teman PPG Prajabatan nanti akan ditempatkan pada daerah-daerah yang sepi peminat, namun nanti teman-teman akan mendapatkan tambahan insentif ya untuk yang